Dan kita kembali lagi di Talk with Fighter One Pride MMA bersama Bung Bram. Nah, untuk sesi kali ini kita juga akan bergabung. Yang bergabung bersama kita adalah Lam Hot Tambunan yang kemarin baru saja menang 3 kali berturut-turut di kelas featherweight dan akan menantang gelar sabuk juara dari yang di kelas featherweight yang sekarang dipegang oleh Aib Saifuddin. Sambil kita menunggu Lam Hot, mari kita juga akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung yang sudah bergabung di sini. Dari sini kita juga lihat ada JK Saragih yang sudah bergabung juga. Selamat datang JK Saragih. Malam juga Sil Fauzan Nol kelas 9 Wirageo kelas 90 kg ATH Pak. Mungkin belum juga nanti kita lihat saja. Mungkin ada, kalau apabila kesempatan yang terbuka nanti juga pasti akan ada pengumumannya. Tommy, malam juga bro Tommy. Dan tentu saja ada juga Budi L. Tigre yang sering sekali untuk bergabung di sesi ini. Selamat datang juga. Jamal Ceko, saya juga saya mau main di kelas 80. Nah, mungkin kita ngomong kelas yang berat nih. Gimana kalau kita gini aja. Tadi saya kan juga mungkin perlu diingat gini. Fighter itu ada juga yang ada walk weight-nya. Jadi berat sehari-harinya seperti apa? Ada juga yang fighting weight-nya. Jadi pada saat berat waktu saat ditimbang itu bisa lebih tinggi, lebih rendah gitu daripada berat sehari-harinya. Nah, jadi kalau sehari-harinya 80 kilo, cek dulu aja. Nanti kita latihan dulu dan lihat optimumnya di mana. Nah, ini saya juga Polang juga ada di sini. Abdul Haris Laude Abdul Haris Haris Sofyan 46. Selamat datang. Ahong versus Willem jadi Bang. Tunggu saja tanggal mainnya. Kapan lagi Bung bisa lihat live One Pride nih? Ini tanggal 26. Ini masih terus di perjuangan, nanti kita tunggu saja kabar resminya bisa tapi tanggal 26 ini tinggal 1 minggu lagi. Live dong Bang. Jadi tunggu saja. Santi Jauhari, live dong Bang sama JK Saragih. Gimana Bang JK? Mau kita live? Kalau yang mumpung ada di sini, ada lagi Bagas Bayus Sinaga Fighter. Halo semuanya. Bagas Bayus mau main di kelas 55 Bang. Nah, kembali kita tunggu saja nanti kalau ada apakah ada bisa melalui audisi, bisa juga kita itu umumnya kita melalui audisi. Tunggu saja. Lam Hot Tambunan The Hunter sudah. Dan mari kita sambut Lam Hot Tambunan. Selamat malam Abang. Selamat malam Bang Bram. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bang. Puji Tuhan, sudah menjelang Fight Night 30 sudah siap. Pola latihannya bagaimana? Pola latihannya sih bagus sih Bang. Udah siap tempur ini. Sudah siap tempur, tinggal kita tunggu. Topnya aja ya. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja Bang. Tunggu tanggal mainnya saja, nanti kapan saja. Iya. Dan kita lihat main lagi. Nah, sekarang latihan ini pola latihan ini gimana nih? Pola latihannya ya tetap latihan sih Bang. Selama corona juga saya tetap latihan, cuman karena kemarin udah ada panggilan itu ya saya lebih persiapan lagi ke teknik-teknik kayak gitu. Lebih spesifik gitu. Lebih gitu ya. Ya. Sekarang sehari latihannya bisa berapa kali, Bang? Kalau ini mungkin 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Iya. Oke.
Bang Lamot, saya bisa mungkin keluarin dulu nih, kayaknya suaranya agak double nih. Saya mungkin bisa ulang lagi, mungkin nanti saya undang lagi, saya invite lagi. Siap. Coba kita lihat, kita coba lagi. Iya, masuk lagi. Masih double gak nih suaranya? Oh, masih. Sepertinya masih. Kedengeran? Iya, kedengaran Bang. Tapi agak ada double gitu nggak? Iya, agak ya? double sih sedikit. Iya. Oke. Jadi bukan masalah. Oke. Ya udah, kita lanjut aja. Nah, kalau Pak Abang mulainya dari bela diri apa? Gimana Bang? Bela diri apa yang paling pertama kali digelut? Bela dirinya pertama kali Jeet Kune Do. Jeet Kune Do. Nah, cerita dulu tuh, Iya. mulai kapan? Mulai tahun berapa? Kalau masuk sasana Jeet Kune Do sih tahun 2012 Bang. 2012. Itu bela diri paling pertama ya? Iya, paling pertama. Nah, emang ada pertandingannya juga kalau Jeet Kune Do? Kalau Jeet Kune Do dulu tandingnya ke Wushu Sanda. Oh, ke Wushu Sanda. Iya. Jadinya, nah kalau Abang pernah ikut latihan itu, pernah ikut pertandingan di mana aja? Apa aja? Cabur apa aja? Cabur pertama kali tanding Wushu, terus pernah main di Tinju, pernah ikut kickboxing eksibisi kayak gitu. Terus tertarik di dunia MMA itu sejak kapan? Semenjak adanya One Part MMA. Sejak yang season pertama ya? Iya. Abang kan main mulai dari season kedua ya? Ketiga. Oh, ketiga. Bang. Iya. Melawan Abid ya? Iya, lawan Habib. Nah, terus kenapa kok pilih julukannya The Hunter? Karena masa kecil saya sewaktu di kampung sih saya emang sering berburu, Bang. Sering berburu? Iya. Kalau berburu apa nih? Berburu babi hutan. Iya. Seru tuh Bang. Iya. Ya, sangat seru sih. Ya. SMP saya udah sering ikut berburu. Dari ya. Nah, kalau nih terkait dengan sabuknya nih, seberapa yakin Anda merebut sabuknya dari AF? Saya yakin 90% saya yakin, Bang. Iya. Nih kembali ke yang julukan bukannya dulu saya tahu. Iya, dulu Saitama itu bukan saya yang buat itu, Bang. Ada teman, karena mungkin dengan penampilan saya, jadi teman-teman ngajuin julukan Saitama. Tapi setelah itu saya lebih ke The Hunter gitu. Soalnya karena masa kecil saya sering berburu, jadi saya lebih percaya diri dengan julukan The Hunter kayak gitu. Saitama itu siapa? Bisa dijelasin nggak tuh Saitama itu apa? Atau siapa? Saitama ya yang film animasi itu. Ya, yang mukulnya sekali, iya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk kembali nih ke perebutan sabuknya, ada strategi khusus apa nggak untuk title fight ini melawan Ayep? Strategi khusus sih nggak begitu, Bang. Soalnya saya tetap percaya diri dengan striking saya, dan kalaupun momentumnya nanti kapan saya ajak dia main ground itu saya akan ladeni kayak gitu.
Hmm. Nah, yang saya lihat dari perkembangan Bang Lamot. Dulu Pak pertama mulainya pakai ortodoks kan ya. Saya ingat berdua benar. satu. Terus habis itu switch ke jadi Iya. kidal ya. Jadi southpaw. Kenapa tuh ya? Karena pernah sedikit tangan saya ada sedikit cedera dulu, jadi pas ikut pertandingan prapor Prof tinju untuk supaya bisa lebih bermain maksimal, saya ganti bermain dengan southpaw. Akhirnya sampai sekarang saya lebih pede bermain southpaw, Bang. Lah, habis southpaw kan malah justru tiga kali kan? Iya, benar. Malah jadi ketemu lebih efektif. Ya, untuk kembali ke ortodok jadi agak canggung gitu. Iya. Tapi bukan ini kan, bukan kidal kan? Bukan kidal. Wah. Nah, kalau kita ngomong dari pindah dari ke southpaw. Sekarang kalau kan ke joglo camp ya. Iya. Nah, peran joglo camp itu maksudnya nih perannya sebuah camp untuk mempersiapkan melawan AIP. Persiapannya ya saya disupport dari segi suplemen dan program latihan lebih dimaksimalin dari sebelumnya gitu. Nah, kalau berbeda, kalau saya lihat nih sejak pindah ke Jatim terkelak, Iya. apa yang berbeda dari camp dibandingin yang seperti ini? Mungkin di sini saya lebih nyaman, mungkin Bang, lebih bisa fokus hanya untuk latihan aja kayak gitu. Jadinya kalau ada fighter pas Abang Lamhot juga pasti akan lebih ini ya, akan merekomendasikan gitu ya. Iya, benar. Ya. Kalau menurut Anda kelemahannya AIP itu apa? Kelemahannya ya mungkin di ground mungkin dia, karena selama ini saya jarang melihat dia finishing di ground kayak gitu. Kalau selama ini lawan yang paling beratnya Abang siapa? Selama ini ya kalau dari awal mungkin Abdul Haris, tapi pada waktu saat itu kan saya baru-baru, mungkin tinju saya juga kurang matang seperti itu. Waktu itu yang fightnya kedua ya? Iya, kedua. Iya. Langsung langsung dengan pukulannya juga jadi atas juga ya. Iya. Sekarang pasti udah berkembang lagi, rematch lagi, mau dong. Ya, mau dong. Saya juga, saya belajar dari pertandingan itu, Bang. Setelah saya bertanding dengan Abdul Haris, saya lebih giat lagi latihannya. Apa saya rasa kekurangan saya perkuat gitu. Nah itu Pak Budi, pola asik nama gue disebut. Bang Lamot, mau nanya, di dekatnya dia nonton live. Gimana, Bang? Di dekat Abang ada yang nonton live. Siapa? Ada yang nonton dekat-dekat Abang. Ada teman-teman dari Sasana sih. Oke. Iya. Mungkin agak jauhannya jadi suaranya menggema ini soalnya. Oke, yang siap. Mungkin seperti itu. Iya. Oke. Lanjut kita lihat. Kalau nih kita mau nanya terkait dengan fighter idolanya. Kalau fighter idolanya siapa? Fighter di Indonesia apa di luar, Bang? Gimana kalau gini? Di Indonesia satu, di luar satu. Kalau di Indonesia saya
penggemarnya The Hitman. The Hitman, Angga. Iya, iya, ya dia salah satu senior saya yang menjadi motivasi buat saya. Ada di sini nggak nih Angga? Coba dilihat. Kalau Angga lagi nonton, kebetulan nonton, apa tuh angkat tangannya disebut. Kalau di luar siapa apa? Kalau di luar, kalau fighter MMA mungkin saya gemar dengan McGregor sih. Conor McGregor. Iya. Sama-sama southpaw-nya juga. Iya. Terus udah gitu tangan kirinya ya, straight kirinya itu. Iya. Mungkin ada selingan sedikit nih, ada bilang Iqbal Swandi tanya fight tanggal berapa bang? Nanti tanggal 26 ya. Tanggal 26 ya. Kita tunggu saja. Jadi siap saja terus tanggal 26 kita lihat nantikan terus nanti untuk live-nya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum bertarung ini ada makanan minuman khusus nggak biasanya? Kalau makanan sih biasanya lebih menjaga pola makannya lebih bagus lagi bang. Kayak dari mengurangi lemak-lemak kayak gitu. Soalnya dalam pertandingan kayak gini otomatis saya cutting weight kayak gitu. Cutting weight. Jadi dietnya itu lebih banyak untuk cutting weight ya. Iya. Supaya cutting weight-nya. Iya. Bang Lamhot kalau sehari-harinya memang berapa? Sehari-hari bisa 70 kilo. 70. Jadinya pas sebelum tanding itu mungkin sekitar turun sampai berapa? Kan kelasnya 65 ya? Iya. Ya kurang lebih 45 kilo lah bang. 45 kilo gitu. Iya. Jadi kalau semalam sebelumnya itu bisa tetap di 70 kilo. Enggak sih, kalau udah persiapan kayak gitu mungkin saya udah turunin dalam 1-2 minggu itu udah bisa tinggal stabilin aja bang. Oke, tinggal stabilin aja. Iya. Jadi paginya itu nggak terlalu berat lah ya, timbang pagi. Iya, enggak. Biasanya kan ada juga tuh fight itu jadi berat banget gitu. Ya, paling enggak sih. Kalau udah 2 minggu sebelum fight itu udah mendekati sih biasanya selalu berat saya kalau mau pertandingan itu. Baik. Nah, kalau di luar fighting, Lamhot apa? Gimana bang? Hobinya selain fighting apa? Hobinya sih ya berburu itu bang. Dulu setiap kali saya pulang kampung saya mesti berburu. Harus berburu ya, itu kayak kecil. Iya, benar. Biasa kalau bercerita mungkin ceritanya kalau biasa berapa lama sampai berhari-hari atau maksimal sih 2 hari bang, maksimal 2 hari. Kita berangkat hari ini, iya berangkat hari ini, nanti baliknya besok kayak gitu. Tiap kali pasti dapat. Nggak mesti sih bang, tergantung tempatnya. Kadang dulu kalau kita berburu di kampung saya itu di Simalungun itu berburunya dekat, jadi berangkat pagi sore udah pulang. Terus kadang kita berburu itu sampai ke Aceh bang. Berburu sampai ke Aceh? Iya. Simalungun emang perbatasan gitu sama dengan Aceh? Enggak, itu kita berangkat itu bisa perjalanan 5-6 jam itu bang untuk sampai ke Aceh. Iya. Kalau saya mau lanjut juga, apa orang tua juga mendukung profesi Anda sebagai fighter? Kalau awal-awalnya nggak disetujui sih bang, cuman karena lama-lama itu saya juga pelan-pelan ngobrol tentang ke orang tua bagaimana itu bela diri. Terus dalam pertandingan ini juga ada peraturan-peraturannya yang nggak mengutamakan kita jauh juga dari cedera kayak gitu. Tapi sekarang juga jadi udah lebih mendukung ya setelah lebih mengenal gitu. Iya, akhirnya jadi mengerti lah. Jadi sekarang udah selalu support gitu. Kalau kita bilang mau tanding udah disupport, udah didoain lah gitu.
Yang membuat jadi support gimana? Yang membuat titik yang membuat orang tuanya jadi lebih support. Saya menerangkan aja sih Bang, dalam pertandingan ini mungkin kelihatannya orang-orang awam aja ini olahraga kayak gini berbahaya. Tetapi kalau kita udah terbiasa dan kita mengerti kondisi kita, ya itu nggak bahaya, seperti itu sih saya terangin. Oke. Baik. Ini saya ada pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan. Saya ingin main di kelas 55 kilo. Kapan One Pride buka audisi lagi? Ada nggak nih? Ada pesan dari Bang Lamhot, pesan-pesan untuk sobat One Pride yang mungkin mau memulai karirnya di dunia MMA? Ya mungkin kalau sarannya sih ada cari sasana yang mungkin yang udah ada fighter-fighternya yang udah main MMA, itu akan lebih mudah untuk menjadi seorang atlet itu. Jadi cari sasananya yang sudah yang udah memiliki fighter yang udah tanding di MMA, atau mungkin bisa dikontak teman-teman atlet itu ya, kita juga siap untuk memberikan jalan kayak gitu, memberitahukan dia harus berlatih di mana, di daerah mana kayak gitu, mungkin kita bisa bantu gitu Bang. Kalau daerahnya belum ada bagaimana? Kira-kira? Mulainya belum ada ya. Kalau belum ada gimana? Dilihat mungkin kalau ada di situ bela diri yang atau itu baik itu tradisional juga, itu mungkin bisa untuk dasarnya gitu Bang. Nanti ketika dia udah kuliah di mana atau mungkin dia merantau yang dekat ada sasana, ya mungkin dia bisa berlatih di situ. Kalau dia emang ingin jadi seorang fighter ya. Jadi kalau untuk memulai pun nggak harus dari sasana yang memang, kalau misalnya tidak ada, ambil saja dulu yang ada, tapi latihan dulu lah. Iya benar. Paling nggak ya rajin olahraga, latihan fisik, atau ya olahraga menjaga kondisi tubuhnya lebih baik kayak gitu aja. Baik. Nah, kita maju ke sesi yang selanjutnya nih Abang. Namanya itu quick fire question. Jawab cepat. Udah pernah belum Abang? Tanya jawab. Kurang dengar Bang. Jadi tanya jawab cepat itu. Jadi gini, saya akan nanya pertanyaan. Dijawab. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Abang. Halo. Masih kurang jelas tadi Bang. Oke. Suaranya putus-putus. Oke. Jadinya kita mau tanya pertanyaannya cepat. Saya mau tanya pertanyaan cepat. Oke. Dijawab pertanyaan, dijawab cepat. Oke, siap. Jadi, pertanyaan kita tanya mulai. 1, latihan sore atau pagi? Pagi. Oke. 2, lari atau sepeda? Lari. 3, buah atau sayur? Buah. Makanan pedas atau manis? Pedas. Menang KO atau poin? Menang KO dong. Ground atau stand up? Stand up. Stand up. Tonjokan keras, kuncian. Tonjokan keras. Oke, yang ini tolong dilanjutkan. Jadi ada pernyataan, tolong nanti kalimat, tolong nanti dilanjutkan. Iya. Jika saya pemegang sabuk, saya mendapatkannya karena saya pejuang keras. Pejuang yang keras. Pelatih saya tidak tahu kalau saya pernah kalau saya begadang. Emang nggak boleh ya Bang kalau latihan kalau begadang? Ya kalau lagi persiapan kayak gitu selalu dibilang lebih cepat tidurnya kayak gitu. Iya. Oke. Yang berikut. Banyak orang tidak tahu saya takut dengan hewan Bang. Hewan takut apa nih? Hewan. Padahal berburu babi hutan. Hampir semua hewan sih saya nggak takut sih kalau itu Bang. Iya. Kalau gitu takutnya apa? Yang paling takut ya mungkin ya sejenis ulat kayak gitu. Nggak takut sih sebenarnya. Geli gitu ya? Iya geli aja. Iya. Oke. Akhir.
jika saya pensiun dari dunia MMA, saya akan jadi Mungkin seorang pelatih. pelatih. Jadi Ya. tetap MMA, Ya, tetap di dunia bela diri. tetap di dunia bela diri, tapi tetap jadi Iya. pelatih. Bikin juara-juara baru gitu ya, Iya, generasi yang baru. Ya, apa yang belum bisa saya capai akan saya usahakan kepada yang saya didik nanti akan bisa dicapai seperti itu. Atau lebih lagi gitu. Iya, lebih lagi. Ya, oke. Baik Abang, ini mungkin kita sudah sampai pada mungkin ada pesan-pesan fans yang ada di sini, yang teman-teman yang penonton. Ya, untuk teman-teman yang terutama yang suka bela diri, ya lebih dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus jaga kondisi kita lebih baik lagi dengan olahraga agar kita imun tubuh kita juga akan lebih baik untuk kita bisa lewati semua kondisi corona seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Lamhot. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini kita juga senang nih. Saya juga tahu. Ini baru keluar nih. Tadi bilang yang paling diidolakan. Keluarnya sekarang. Ya udah, begitu. Terima kasih banyak Bang Lamhot. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan saya berharap saya bisa melihat lagi dan tempatnya yang selalu menarik. Amin. Ya, siap. Amin. Pak. Yang selalu Amin. seru. Dan kembali mungkin saya sudah itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Dan demikian sudah sesi Talk with Fighter kita bersama Lamhot Tambunan yang nanti akan turun yang akan turun di Fight Night 37. Dan kepada teman-teman semua yang sudah kepada teman-teman sahabat One Pride yang sudah mengikuti sesi Talk with Fighters, saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu mengikuti kami di channel ini, dan sampai jumpa lagi pada sesi Talk with Fighters yang berikutnya.